Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Sini aja. Di sini aja. Pergi ke pasar di hari Minggu. Perginya bersama ibu. Sudah lama kita tidak bertemu. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Buah ketumbar kulitnya kaku, bijinya dipecah memakai palu. Sungguh senang melihat ibu-ibu yang wajahnya selalu cerah dan cantik selalu. Apa kabar semuanya Bunda? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah wa jammilni ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baroah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati rahmati tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, ketua DKM, ketua majelis taklim, serta khusus bunda-bunda salihah yang hadir pada pagi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keselamatan, keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah ke haribaan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda-bunda salihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurlah, bersyukur hari ini Allah berkenan mempertemukan kita kembali setelah sekian lama kita tidak bertemu. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat juga untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Salawat teriring salam semoga terlimpah ke haribaan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diminta adalah tentang parenting ya. Parenting itu begitu seperti dikatakan Bunda Ici, demikian luas. Maka mungkin kali ini tendensinya walaupun kita adalah sudah hari ini sih, sekarang ini sudah pendidikan itu sudah cucu, karena mungkin sebagian anak-anak kita sudah selesai. Kita sudah tuntas ya. 4 anak 2 menikah, masih ada 2 sih kalau yang sampai belum menikah gitu ya. Artinya bahwa kita tidak lagi mungkin mendidik anak kecil untuk kita. Tapi kalaupun materi ini menyangkut itu, ya paling tidak mungkin kita bisa sharing dengan anak-anak kita untuk keperluan cucu-cucu kita ya. Pendidikan cucu-cucu dengan sekian banyak tantangan yang dihadapi pada masa sekarang ini berkaitan dengan perkembangan pendidikan anak-anak kita di masa yang super ini sekarang ini. Kebetulan kan saya guru SD ya. Mengajar di SD, di mana anak-anak SD ini kan memang masa-masa yang peralihan dari TK ke SD yang boleh dibilang perilaku dan lain sebagainya itu memang betul-betul perilaku-perilaku yang satu menuntut kesabaran, yang kedua justru kita dituntut di situ untuk memberikan penanaman berbagai macam hal yang dimana di usia SD itu masih termasuk kategori usia cerdas. Walaupun udah lewat dari usia emasnya, tetapi di usia SD pun ini sangat penting sekali untuk penanaman ya, baik pemantapan akidah, meluruskan tauhidnya, kemudian mendidik akhlakul karimahnya, dan juga pembiasaan-pembiasaan yang tentunya akan menjadi anak-anak yang betul-betul menyenangkan, yang disebut qurrata a'yun tadi. Mengenai generasi soleh ini maksudnya, kita ya, sekarang kan kita diajarkan oleh Allah untuk selalu mengawali ya dalam hal berkenaan dengan keturunan ini. Sebelum kita hamil aja kita sudah minta. Surat 37 ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Itu awal. Kita minta kepada Allah diberikan generasi yang soleh. Itu doanya Nabi Ibrahim. Karena yang kita tahu Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan sampai usia lanjut belum diberikan keturunan, sehingga doa itu terus Rabbi habli minas sholihin. Makanya ya, melalui satu proses gitu loh. Pernikahan dengan syarah itu belum punya anak,
dengan proses tertentu yang mungkin ini juga ada masuk skenarionya Allah, menikah dengan Siti Hajar, punya anak Ismail, berkah dari mengizinkan suaminya menikah lagi, walaupun pasangannya dicarikan sendiri ibaratnya oleh Siti Syarah. Dan betapa cerdas dan pinternya Syarah mencarikan istri untuk suaminya itu seseorang yang tidak secantik dirinya. Betul ya Bun? Cerdas nggak? Cerdas. Ya. Kan Syarah itu bangsawan, bersih, putih, mulus, cantik gitu loh, solehah. Ya. Tapi demi memikirkan generasi kenabian berikutnya, dengan dirinya tidak punya anak, maka Syarah menikahkan suaminya dengan seorang perempuan, budaknya sendiri dari kulit hitam yang bernama Hajar, tetapi memiliki kelurusan tauhid, kekokohan iman, ibadahnya baik. Karena apa? Seorang ibu yang akan menjadi ibu dari seorang nabi itu harus yang memang seperti itu. Solehah, kokoh akidahnya, tauhidnya lurus, imannya kuat. Ini yang menjadi pertimbangan, bukan masalah rupa. Kalau rupa kan Allah tidak pernah memandang rupa manusia kan, gitu kan bahasanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia itu adalah manusia yang bertakwa. Dan Nabi Ibrahim sendiri tidak protes ketika istrinya memberikan sesosok yang hitam gitu loh. Enggak komen mentang-mentang aku boleh nikah lagi kok dicariinnya yang kayak gini, enggak juga gitu loh. Dari pandangan lapang dada karena tujuannya mulia tadi. Nah berkahnya setelah Hajar punya anak Ismail, Syarah pun di usia lanjutnya juga punya anak yang bernama Ishak kan gitu ya. Jadi ada berkah-berkah lah di sini. Nah, dari doa Nabi Ibrahim itu yang juga mungkin dijadikan doa oleh kita, maka kita ingin nggak ada orang hanya sekedar ya Allah saya berikan anak, tapi selalu ada apanya lagi, solehnya itu loh. Untuk apa punya anak doang, tapi anak itu tidak menyenangkan, anak itu menjadi bencana, anak itu menjadi musuh, anak itu menjadi suatu malapetaka buat kita. Makanya mintanya selalu waladun solihun. Ya, Rabbi habli minas solih, minta anak-anak yang soleh. Termasuk kita minta itu. Ya. Maka bagaimana kita untuk mencetak generasi soleh itu, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Berarti kan ada tahapan-tahapan ikhtiar, tahapan-tahapan usaha bagi kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Ya. Yang pertama tentunya memilih pasangan. Ya, dari memilih pasangan dulu kan, calon suami kayak itu tauhidnya lurus, imannya kuat, akidahnya kokoh, akhlaknya mulia. Kalau versi Jawa dilihat bibit bebet bobotnya kan gitu ya Bun, betul nggak? Kita aja mau cari mantu dilihat nggak itu semuanya? Dipertimbangkan. Kalau versi hadisnya nikahi wanita itu, nikahi pria itu karena apa? 4 hal. Lihat rupanya, lihat hartanya, lihat keturunannya, lihat agamanya. Kan ada 4 poin dalam hadis ini. Artinya dari awal kita sudah memilih. Nah, makanya saya bilang, baru pacaran aja udah ngegebukin kenapa dijadiin suami. Betul gak Bu? Kan udah tahu akhlaknya gak baik. Kan gitu loh. Kenapa kita tetap nekat menjadikan dia suami? Sudah tahu pasangan itu tidak pernah sholat. Kenapa kita mau juga diperistri? Kalau tujuan kita itu deh, mencetak generasi itu. Sebenarnya ketahuan gak sih kalau ketika kita masa ta'aruf itu bahwa orang ini sholat atau tidak, akhlaknya baik atau tidak. Ditutupin serapat apapun, sesuatu yang negatif itu sewaktu-waktu kan dia akan muncul. Misalkan ketika dia pemarah, ya kan, salah dikit ngambek, kan udah tampak tuh gejala-gejalanya biasanya. Nah itu kita harus betul-betul peka. Ya, peka. Jadi bukan sekedar cinta buta. Karena cinta semua ditutupin, jelek-jeleknya ditutupin. Walaupun memang kata orang masa pacaran itu adalah masa menipu. Kenapa? Karena setiap pribadi masing-masing hanya memperlihatkan yang cakep-cakepnya doang, yang baik-baiknya doang, yang jeleknya masih diumpetin gitu loh. Itu masa ta'aruf. Yang penting dapat dulu. Kan ada yang seperti itu. Yang penting dapat dulu. Ini tidak berarti selektif memilih pasangan ini adalah langkah awal ketika kita ingin mencetak generasi soleh. Ya.
Nah, ketika tanda-tanda kesolehan ada, tinggal penyempurnaannya dilakukan bareng-bareng. Ya, kan seperti itu. Misalkan udah sholat, cuma masih belum baik. Sudah suka ngaji, tapi bacaannya belum baik. Kan kayak kita nih Bu, ikut tahsin kan bisa, ikut kajian, itu tinggal penyempurnaannya, tapi dasarnya sudah ada. Nah kalau dari awal udah tahu nggak pernah sholat, kenapa gitu kan? Kenapa dipilih? Kan ini pangkalnya dulu pokoknya. Nanti penyempurnaannya setelah itu. Pengenalannya setelah juga. Ya. Yang kedua, ya setelah memilih pasangan, berarti ketika kita proses menciptakan ini dari mulai awal konsepsi itu juga sudah dilakukan berdasarkan tata cara yang Islami. Ini penting ya. Sayang ya dulu nggak ada yang ngasih tahu kayak gini ya Bu, kita udah kebablasan. Belum ada ya yang ngasih tahu yang kayak gini, kalau ceramah bukan yang kayak gini-gini kan. Nah, gitu. Awal konsepsi. Bagaimana tata cara hubungan atau konsepsi yang Islami itu kan? Ya kalau menurut agama kan kewajiban kita dulu kepada Allah. Misalkan hari ini kita akad nikah atau udah resepsi, ketika suami istri mau menunaikan kewajibannya, pertama kan sholat isya dulu, ya kan? Setelah sholat isya, apalagi kalau udah biasa sunnah ba'diyah isya, setelah itu tambahkan sholat sunat mutlak, sholat sunat aja. Ya, sholat sunat. Setelah sholat sunat itu suami berdoa kepada Allah di awal tugasnya sebagai suami. Itu ada di Ensiklopedia Wanita Muslimah. Saya punya bukunya di Ensiklopedia Wanita Muslimah karangan Umi Kalsum. Itu memang ada di adab bersanding, tetapi boleh ketika kita mungkin suami mau menunaikan tanggung jawab pertamanya, setelah sholat sunat tadi mereka duduk berhadapan. Istrinya memegang lututnya suami memegang ubun-ubun atau keningnya istri kan. Di situ baru diucapkan tuh kalimat doa. Paling tidak kalau kita doa berlindung dari syaitan itu kan ta'awuz dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya pakai bahasa Indonesia aja doanya nih ya. Kalau pakai bahasa Arab nanti gampang, nanti kita tinggal tulisan ya. Ya Allah, nih suami nih. Ini awalnya. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan dari istriku ini. Yang kita minta kebaikannya dulu kan. Yang kedua, dan hamba berlindung kepadamu dari segala keburukannya. Minta kebaikan, berlindung dari keburukannya. Dan kan boleh aku lah, kalau bahasa aku, saya kalau dalam berdoa itu serasanya kok sombong amat ya. Kalau minta sama Allah pakai aku gitu ya. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung. Memang artinya aku. Cuma ketika kita mintanya sama Allah, kok kayaknya kata-kata itu menurut saya sih ketinggian. Yang namanya minta itu kan kita harus merendah ya Bun ya. Kita harus merendah kalau di hadapan Allah. Jadi kalau bahasa aku, sekarang kalau anak-anak aja bilang aku kok kayaknya gitu. Bu guru, aku mau ini. Kok rasanya gitu. Bener gak? Penempatan katanya tuh kayaknya, apalagi ini kalau kita mintanya sama Allah. Jadi saya selalu membahasakan hamba berlindung kepadamu gitu kan. Terserah sih, ini cuma redaksi ya Bun. Kalau Bun mau pakai saya berlindung, mau aku berlindung, terserah lah kalau masalah itu. Cuma kalau saya pribadi, hamba berlindung dari segala keburukannya. Kan ada bahasa tuh kalau kita doa pengantin, wajah ma'abainakuma fi khair. Kalau kita doain orang lain, kalau kita biasanya, dan satukan kami berdua dalam kebaikan. Ini awal. Jadi kita minta dulu nih sama Allah. Itu doa suami ya pada istri. Istrinya tinggal bilang apa? Ringan. Amin. Yang doa tadi suami. Setelah itu, ketika mau start, silakan. Tapi ada doa kan yang Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton nama razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Andai apa yang kami lakukan membuahkan rizki seorang anak, maka jauhkan anak kami dari godaan-godaan setan. Selanjutnya terserah Anda. Tapi finishnya kan. Kenapa sih dalam Islam itu selalu diawali doa dan diakhiri dengan doa? Itulah kelebihannya kita. Mengawali aktivitas dan mengakhiri aktivitas itu selalu doa. Untuk apa? Untuk kebaikan dan keberkahan.
Itu tadi. Maka finishnya kalau kita kan nggak kepengen punya anak kali ya. Udah nggak kepengen punya anak lagi. Udah nggak bisa ya. Udah wanita-wanita menopause ini. Sekarang udah itunya cucu. Saya aja udah 6 cucu kan lumayan ya. Lumayan 6 cucu. Ya. Paling tidak mungkin kalau kita masih aktivitas biologis kita masih aktif misalkan ya. Kita cukup ya mengakhiri itu dengan hamdalah paling tidak. Awali bismillah ya doa yang tadi, kemudian mengakhirinya dengan kata hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi buat yang baru, karena menikah itu salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, maka boleh tuh kata Nabi tambahkan dengan satu doa pendek setelah selesai. Di situ doa pendeknya Allahumma ja'an nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Pendek ya. Apa tadi doanya? Allahumma ja'an nutfatana dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, jadikan sperma kami ini keturunan yang baik. Kan tadi mengawalinya pastilah dengan istinja, wudu, karena mau sholat kan, istinja, wudu, sholat wajib, sholat sunnah, diawali dengan doa. Maka akhirnya pun, selesainya pun akhiri dengan doa. Minimal tadi hamdalah, mungkin untuk kita, untuk yang mau punya tambahkan doa pendek tadi. Selanjutnya kembali istinja, bersih-bersih. Setelah itu baru boleh kita tidur. Itu sebenarnya tidak rumit, tidak ribet. Mungkin dulu kita nggak kayak begitu karena belum tahu, ya kan? Dulu belum tahu. Ya karena dulu belum, atau sekarang boleh lah Bun diulang kira-kira. Bagi yang mau, kalau yang belum itu bagi yang mau ya, Mas yang bagi punya pasangan. Ini guyonan saya aja Bun, jangan dianggap serius. Nah itu tadi. Seperti itu. Jadi di awal konsepsi kita sudah mengikuti tata cara Islami. Baru berikutnya ketika dari itu menghasilkan calon keturunan, istrinya hamil, ada yang namanya pendidikan prenatal. Pendidikan semasa dalam kandungan. Maka setelah kan dinyatakan positif, suami istri senang, ya kan? Maka mulai pendidikan prenatal itu wajib diberikan oleh para orang tua. Kalau pendidikan dalam kandungan itu lebih kepada contoh-contoh atau keteladanan-keteladanan yang dilakukan oleh kedua orang tua, calon ayah dan ibu, dengan memberikan contoh-contoh ibadah dan perilaku positif. Misalnya, ya. Kalau bahasa orang tua kita kan ngajarin kita dulu waktu saya hamil pertama. Kalau lagi hamil banyak-banyakin sholat, banyak-banyakin ibadah, banyak-banyakin baca Quran. Kan itu ya. Betul ya? Banyak-banyakin baca Quran. Berarti ini pertama, apa yang kita harapkan dari anak yang akan kita lahirkan? Kalau dia ingin menjadi anak yang taat beribadah kepada Allah, maka bapak ibunya nih sekarang itu lakukan itu. Karena walaupun anak itu di dalam perut, dia menyaksikan, dia merasakan. Dan dia kepekaan seorang calon manusia itu bisa merasakan bagaimana orang tuanya. Makanya kenapa kita dianjurkan nih, seorang calon ayah, calon ibu itu ketika dia sholat sebagai bentuk parenting, sebagai bentuk pendidikan kepada anak yang masih dalam kandungan, boleh dia bilang begini, sayang, ya kan, ini si bapak mau jamaah sama ibunya. Dielus perutnya sayang, ayah bunda mau sholat, ayo nak ikut sholat bersama ayah, dan jadilah kamu anak yang selalu mendirikan sholat. Itu dia di dalam perut, tapi kita ajak, kita sudah mulai pendidikan itu sejak dari dalam. Itu ikhtiar lahiriahnya. Ikhtiar batiniahnya kan kita disuruh doa di surat Ibrahim ayat 40. Rabbij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu kan doanya, ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucu keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, Engkau maha mengabulkan doa. Jadi itu gak sinkron gak tuh? Usaha lahirnya kita ajarkan anak ini walaupun masih dalam perut. Usaha batinnya kita tetap berdoa.
Bahkan kalau saya pribadi nih ya, artinya ketika doa Rabbi ij'alni itu, saya tambahin dengan doa saya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku orang selalu mendirikan sholat. Jadikan anak mantu cucuku yang laki-laki, jadikan mereka orang yang ringan langkahnya untuk sholat di masjid. Saya suka tambahin, kenapa Bu? Ngajarin anak ke masjid susah, ngajakin suami ke masjid susah, betul nggak? Jadi saya tambahin tuh, saking apanya, saking pengen generasi ke depan nanti anak laki-laki itu nggak susah ke masjid, keluar negeri nyampe ke masjid susah banget. Betul apa enggak? Jauhan masjid apa jauhan Singapura, jauhan London, jauhan Amerika, jauhan itu kan ke masjid itu berenang kakinya. Makanya ketika saya doa Rabbi ij'alni itu saya tambahin gitu loh Bun. Saking apa? Harapan, keinginan, maturnya saya sama Allah supaya anak laki-laki, mau mantu, mau anak, mau cucu, biar mereka ringan langkahnya ke masjid. Itu saking kepengen supaya mereka tidak sulit ke masjid. Gitu. Ya. Itu satu. Kalau kita ingin anak kita memang rajin beribadah, kita minta. Kalau anak kita ingin kita cetak menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi Qur'ani, generasi yang cinta Quran, penghafal Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, berpedomankan kepada Al-Quran. Maka kita pun yang tadi Ibu saya bilang banyak-banyak baca Al-Quran. Maka jadikan ketika kita sedang hamil tadi, anak kita hamil tadi, jadikan aktivitas membaca Al-Quran itu menjadi aktivitas rutin. Ketika kita mau baca pun kita ajak lagi tuh anak itu, kita didik. Nah, ya, Bunda, Umi, Mami, Mimi, apalah kita menyebutnya nanti itu. Ya. Mau baca Al-Quran, ayo nak ikut baca Al-Quran, jadilah engkau nanti orang yang cinta Al-Quran, hafal Al-Quran, kita ngaji, diajak. Ketika kita berkeinginan anak kita memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, maka ayah ibunya juga harus menunjukkan perilaku atau akhlak yang mulia. Gak mungkin dong, wah itu kan anak tuh peka ya di dalam perut. Apalagi katanya di usia kehamilan 6 bulan, anak itu sudah betul-betul merekam semua apapun yang diberikan kepada dirinya berupa pelajaran. Jadi mendidik di saat kandungan itu memang ada, udah diteliti, ya. Jadi sudah bisa menerima pendidikan di usia 6 bulan. Jadi apapun yang kita bisikan, apapun yang kita sampaikan, dia sudah paham. Seperti itu. Jadi ahlakan gini, mana mungkin anak kita bisa sabar kalau suaminya ngebentakin istrinya terus, atau ketika kita sedang hamil marah-marah terus. Makanya katanya inilah gambaran jika seorang perempuan sedang hamil, kalau dia pemarah, tidak mampu mengendalikan kemarahannya, maka anak yang akan dilahirkannya itu akan menjadi anak pemarah. Makanya di situ pentingnya kita mengendalikan diri itu di situ. Kan perlu sabar. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ngaji? Itu dalam rangka kita itu sedang berusaha. Kalaupun ada kemarahan besar dalam diri kita, dengan ngaji itu kan hati akan menjadi tenang sehingga tidak diumbar gitu kemarahan itu. Itu ikhtiarnya. Makanya bagi wanita-wanita yang hamil dan juga suami-suami yang istri sedang hamil, ya kan, itu harus mampu mengendalikan diri, harus bisa menjaga perilaku, harus yang baik gitu. Dari mulai tutur kata, ya, tutur katanya yang baik. Makanya sebenarnya surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu bisa menjadi pola atau cara suami memberikan pendidikan masa kandungan dengan dia bacakan itu sambil mengelus perut istrinya. Itu ada 10 poin pendidikan di surat Luqman ayat 12 sampai 19. Itu bisa menjadi alat ibaratnya melalui Al-Qur'an itu. Ya. Ditambah lagi ketika pendidikan masa kandungan ini, ya, di samping keteladanan itu juga orang tua menyiapkan lingkungan sekondusif mungkin, ya. Sehingga anak lahir itu di lingkungan yang memang betul-betul nyaman, baik, ya.
terkondisi dengan baik, kondusif dan lain-lain. Ya, itu pendidikan masa hamil. Baru nanti beranjak ya, ke pendidikan setelah lahir. Nah ini karena anak sudah ada bentuknya, dia sudah melihat dengan matanya, dia sudah mendengar dengan telinganya, dia sudah merasakan dengan hatinya, dia sudah bisa merekam apapun aktivitas yang ada di lingkungannya, maka pendidikan ini lebih mudah ya. Artinya kalau kita mengajarkan sesuatu, anak mendengar. Ketika cobalah Bu, anak-anak itu dulu zaman iklan sosis yang gedek-gedek gitu loh Bu. Anak kecil aja dinyanyiin itu langsung gede-gede gitu. Bener gak ya? Ini zamannya kan. Sekarang apa yang lagi viral? Ya. Kalau dulu nih ya, orang tua dulu dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan. Jadi ketika anak sudah mulai bisa menggerakkan secara motorik, misalkan anak sudah bisa menggeleng, itu selalu dikaitkan dengan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah. Jadi ketika anak udah menggeleng, apa yang dituntunkan? Bukan pakai nyanyian dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu orang tua kita begitu. Sekarang pakai musik. Ting tak ting ting, tang tang, ting tak ting ting, tang tang. Dulu dikaitkannya sama kalimat tauhid. Ya. La, kita geleng-geleng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi anak dengar kalimat tauhid tahlil tadi tuh udah langsung bergerak. Ya. La ilaha. Sekarang pakai musik itu udah langsung ting tak ting 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 tak ting. Anak itu denger apa sih itu joget tuh. Ya. Jadi itu tadi matanya melihat ya, telinganya mendengar, ada musik itu spontan refleks badannya. Coba kalau itunya kalimat tauhid kan masuk. Cucu saya nomor 6 usia 1 tahun bulan Juli kemarin, berarti Agustus 13 bulan ya. Jadi gini loh, disetelkan karena bapaknya instruktur metode Umi ya. Jadi kalau pagi itu kan ada tuh murotal metode Umi di YouTube. Tapi yang ada gambar-gambar ayam, gambar-gambar ada animasinya. Gitu. Jadi pagi bangun tidur tuh dia udah minta di-setelin itu metode Umi itu. Jadi saya pikir ya udah setelin itu. Kenapa? Biar telinganya mendengar ayat-ayat Al-Quran juz 30 aja dulu. Mudah-mudahan karena tiap hari ini di usia setahun udah tahu juz 30. Suatu hari ketika dia mulai diajarin juz 30, rekamannya di dalamnya tinggal. Nah sekarang terinspirasi dari Najah aja Bu, yang sudah jelas memiliki kekurangan, kelemahan betul. Selemah-lemahnya menurut dokter itu sudah tidak mungkin gitu loh Bu. Tapi kok bisa biiznillah gitu loh. Orang tuanya sampai sedemikian berhasil. Orang yang ibaratnya mungkin kalau anak sekarang udah error kali di sininya ya, tapi kok bisa menampung, bahkan kok luar biasa. Kemampuan mengingat dan menghafal ayat itu mengalahkan kita yang normal. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang tidak mungkin. Tidak yang tidak mungkin. Ya, tidak yang tidak mungkin. Apalagi mungkin anak kita memang dinyatakan normal. Di di usia emasnya ini apabila diperdengarkan ya, ayat-ayat itu, maka insya Allah akan terekam dengan baik. Ya. Kan mungkin sekarang lebih banyaknya tuh yang dipertontonkan gitu. Baby shark, baby shark. Ya Bun ya. Jadi maka kita pilihkanlah ya anak-anak kita itu di usia emasnya, telinganya, matanya itu mereka melihat segala sesuatu yang akan mendukung cita-cita kita itu loh, mencetak dia itu menjadi soleh. Udah misalnya begini aja. Metode ayat-ayat Al-Quran.
Makanya ya itu tadi ya, satu kelemahan sekarang kita ini, anak-anak kita tuh pendidikannya tinggi. Ketika dia punya anak, diserahkan kepada asisten, babysitter atau asisten. Sehingga yang setiap hari memberikan tarbiyah ke anak itu kan mereka. Jadi tingginya ilmu orang tuanya itu tidak ditransfer ke anak, tetapi anak tetap dalam pengawasan dan bimbingan para asisten. Sehingga gitu kan. Jangan salah ya. Makanya saya tuh nomor 1 nih kalau udah urusan cucu ya, takut banget. Sampai saya kasih ultimatum sama Ahmad. Jika tidak dapat pengasuh yang amanah, berhenti kerja, urusin anak dulu nih di masa emas. Cuma karena kita dekat masih kita bisa mantau kan gitu. Paling kenapa? Karena kita tuh, saya sendiri ngeri sekarang ngelihat ada anak-anak yang disiksa sama ya kan pengasuh, dititipin di daycare juga, masya Allah ternyata dianiaya, kan serem nggak bu? Bener nggak? Nah itu. Makanya kalau itu berhenti, urusin dulu. Sekarang mah cari duit orang pada pintar bisa di rumah ya, tidak mesti gitu sampai segitunya. Karena apa? Takut salah. Kalau udah salah begitu kan, sampai gini ya bu, di usia emasnya 3 tahun pertama itu kan masa menyatunya sel-sel otaknya itu, jika anak ini sering kena bentakan, buyar, rusak. Ya, sekali bentakan aja merusak sekian sel otaknya. Makanya di sinilah pentingnya tadi, kenapa dari hamil disuruh sabar menghadapi anak. Anak kita beda-beda, yang rewel ada, yang anteng ada. Kadang-kadang orang tua hanya karena mungkin nangis terus, nggak sabar. Anak bayi yang belum ngerti apa-apa diomelin. Kalau nangis terus, mama capek, mama nggak bisa tidur. Padahal dia tidak sadar, dia sedang merusak anaknya itu dengan bentakan-bentakan. Saya pernah ceramah dalam satu lingkungan perumahan, itu banyak banget memang perumahan itu orang-orang muda lah. Jadi ngaji tuh bawa anak semuanya kan, anak yang kecil-kecil. Biasanya kalau ada begitu udah gitu di lapangan. Ya kalau udah begitu banyak anak kecil, tukang balon mampir ya bu, bener nggak? Tukang mainan hadir kan gitu kan. Kalau ada acara kegiatan yang ada anak-anaknya, pinter bener pedagang itu cari peluang ya bu. Ya tentunya kan. Makanya orang tua itu kudu bawa uang aja buat jajan. Mama beli balon, ada yang dibeliin balon, ada yang beliin mainan. Ada anak muda nih di bawah TK usianya, ngelihat anak-anak lain beli balon. Bunda, aku mau balon kayak begitu. Ibunya gini, tadi kan kita sudah pergi ya kan? Tadi nggak boleh tidak beli balon, kan tadi udah dipakai ongkos loh uangnya. Tapi kan ada mau balon bunda. Sampai ngerengek gitu. Tapi si ibu tadi tetap komitmen untuk tidak membelikan itu. Tapi dengan kesabarannya, gak usah ya. Atau gimana kalau sama ayah aja di rumah. Enggak, tapi aku mau sama bunda. Ya udah, kalau sama bunda sih peluk bunda ya. Duduk manis di sini ya. Tapi pengen balon bunda. Kan anak kecil ngeliat yang lain sibuk main balon gitu. Tapi dengan lembutnya sebenarnya, ya udah peluk bunda ya, kita nanti nggak usah beli balon. Sampai anak itu diem loh bu. Coba kamu diem. Macam-macam. Kan ada emak-emak yang nggak sabar, udah marah, pakai dicubit. Diem, makanya jangan suka ikut ngaji. Ya kan? Segala pengen balon, segala pengen itu. Karena ada orang tua yang tipenya di depan umum aja berani marah. Tapi ada, ya udah beli, awas ya kalau di rumah. Ngancem. Itu mah bukan emak-emak Kemang Pratama ya, bukan. Dibeli. Jadi makanya ketika dibeliin di rumah diancam. Nipah nih, ini ayah nih. Anaknya teh nih bikin macam-macam nih, segala pengen balon. Kan udah tahu gitu kan gitu. Tapi dia beliin dengan ancaman. Akhirnya menjadi satu hal buat anak itu. Besok pokoknya aku modal ngambek, modal gelundungan. Yang penting dapat dulu, urusan nanti diomelin itu urusan nanti.
Jadi saya salut dengan ibu muda tadi. Komitmen Bu. Memang tidak boleh beli balon, tapi cara dia dengan penuh kesabaran membujuk dari anak dari biasa sampai merengek aja tetap dia elus sampai anak itu berhenti sendiri. Nggak pakai dicubit, nggak pakai dimarahin. Dikasih pengertian, tadi kita sudah pergi sayang. Ya, kita kan tadi udah naik angkot, ya kan? Kalau mereka kan nggak naik angkot, kita udah jalan-jalan. Tapi kan pengen bunda itu di samping saya, jadi saya kedengeran itu rengekan anak itu, tapi bisa gitu loh ibu. Ya. Lebih baik begitu daripada dikasih tapi di rumah dihabis tuh nanti diomelin. Ya. Jadi anak itu akan seperti itu caper. Nah ini caranya. Jadi dari itu makanya kan tugas kita sebagai orang tua bagaimana mentransfer ilmu kepada anak yang baru lahir itu, karena anak kita itu kosong ilmu. Bunda kita lihat di surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Surat 16 ayat 78. Monggo yang sudah ketemu, yang mau baca artinya aja. Surat 16 ayat 78. Oke. Jadi setiap anak yang lahir itu kosong ilmu, nggak tahu apa-apa. Allah cuma menyediakan medianya untuk mendapatkan satu pendengaran, dia akan mendengar informasi, penglihatan, dia akan melihat ya, secara visualnya kan. Kemudian dia akan merasakan dengan hati nuraninya. Jadi siapa yang harus memberikan ilmu itu? Madrasatul ula. Ibulah yang akan menjadi sekolah pertama untuk anak, guru pertama untuk anak yang mentransfer ilmu itu. Makanya anak itu baru lahir ya, belum bisa ngomong, baru ngeliatin. Ketika disusuin kita ajakin ngomong ya. Ketika nangis, kenapa sayang? Haus. Nah, jadi ketika itu kita kasih stimulus ya namanya ya. Kita bilang haus ya nak, kan dia nangis. Ketika kita susuin diam, berarti kan anak paham. Dia mengekspresikan karena belum bisa ngomong, haus dengan cara menangis. Ibunya nanya, ibunya ngerti, dikasih susu, anak diam. Jadi udah satu pelajaran. Kalau haus berarti kalau aku lapar, nangis. Jadi bapak paham, dikasih. Ketika nyusuin kan anak setiap kali kita susuin tuh matanya ngelihat mata kita kan. Disitulah kita bisa transfer ilmu pengetahuan pada anak. Diajakin ngomong, dimasukin lah tuh pelajaran-pelajaran oleh kita. Apa yang sebenarnya ya. Mau dibacain Al-Quran, itu lagi transfer ilmu pengetahuan. Cara kita mengajarkan pengetahuan kepada anak di masa bayinya. Makanya perdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataan baik, perlihatkan aktivitas yang baik, ya, kemudian memberikan kenyamanan sehingga anak merasakan sesuatu yang baik keberadaannya itu. Nah ini, makanya kadang-kadang kita tidak perhatian, tahu-tahu anak ini sudah bisa ngomong ya kan? Tahu-tahu dari kalimat mama atau misalnya, biasanya mama dulu apa papa dulu yang keluar? ya kalau mama dulu kenapa? Loh 9 bulan loh dia di dalam perut kita. Satu nafas, satu darah, satu makanan. Jadi pantas kalau anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya. Ibunya makan dia ikut makan, ibunya bernapas dia ikut bernapas, ibunya lewat napasnya lewat juga kan. Memang bersama kita di sini, di dalam diri kita, dalam perut kita. Jadi wajar kalau anak-anak itu lebih dekat dengan ibunya. Makanya itu tadi. Ini mulai pendidikan itu dengan ibu sendiri sebagai guru dan sekolahnya. Makanya saya kalau lihat ya buat para artis itu, anak setahun, anak bulanan, usia bulan udah pada disekolahin Bu.
Ya kan? Mau sekolah, anak di bawah setahun udah sekolah, Bu. Model anaknya Atta Aurel itu 2 tahun di sekolah. Pada sekolah semua, dari bayi-bayi itu udah di sekolah. Kita nih, ya kan, mau masukin PAUD aja. Saya nih kalau urusan cucu kan urusan orang tuanya, saya juga tidak bisa ikut campur. Mau masuk TK aja gitu kan. Udah TKA di TKB, udah mas 1 tahun aja. 6 tahun masuk TK. Ya kan? 6 tahun aja masuk SD, enggak mah belum matang kalau 6 tahun. Padahal saya guru SD kan. Kalau Bekasi masih bisa 6 tahun gitu, nanti 7 tahun. Saya nggak ikut campur. Dia punya pandang sendiri, jadi anaknya masuk SD-nya 7 tahun. Memang saya juga merasa bagi anak yang masuk SD kelas 1 7 tahun, dia lebih matang, lebih siap belajar, lebih tidak mudah jenuh ketimbang anak di bawah 7 tahun. Saya punya pengalaman anak berdua, 5 tahun setengah saya masukin SD. Saat itu tahun berapa, sekarang udah punya anak 3 tuh anaknya ya. Ya kan, kelahiran 92, udah punya anak 3 dulu 5 tahun setengah. Karena apa? Baca pinter gitu loh. Sekolah semangat, masuk SD Bu. Di kelas 1 aman. Kelas 3 ketemu titik jenuhnya. Udah diem. Gak bisa dikutak-atik. Ketika jenuhnya tuh muncul, anak kecil itu gak bisa dipaksa. Akhirnya yang berikutnya tidak ada lagi yang di usia itu. Ya karena dulu 6 tahun bisa, ya 6,5, 7 tahun. Benar ternyata ya, usia itu menentukan kematangan anak untuk menerima informasi, menerima ilmu pengetahuan. Seperti itu. Oke, yang ketiga. Ketiga ya? Keberapa sih sekarang? Kan udah tadi dari memilih pasangan, pendidikan masa kandungan, awal konsepsi ya, itu udah begitu, pendidikan masa kandungan. Sekarang pendidikan setelah lahir itu tadi dengan cara diberikan ilmu pengetahuan, karena dia memang tidak berpengetahuan dan orang tua ada sebagai sekolah pertama. Maka saya kutip dari kitab atau buku Tarbiyatul Aulad bil Islam karangan Dr. Nasih Ulwan. Jadi Dr. Nasih Ulwan itu mengajarkan kepada kita, didiklah anak dengan 5 macam tarbiyah. Ya. Bukunya Tarbiyatul Aulad bil Islam itu ada 2 jilid. Lengkap itu, di buku itu saya emang kalau kita memberikan hadiah buku itu manfaatnya luar biasa ya. Saya dapat buku ini ketika saya melahirkan anak saya yang keempat. Sekarang usianya udah 25 tahun. Iya, itu dikasih buku itu Bun, ternyata itu buat jadi materi ceramah saya sekarang itu ya Bu ya. Bisa ngutip-ngutip. Itu lengkap Bun, dari awal memilih pasangan, dari kita pendidikan masa kandungan, kemudian masa lahir, sampai ketika anak memiliki permasalahan-permasalahan atau kelainan-kelainan, di situ ada. Judulnya Tarbiyatul Aulad bil Islam, pendidikan pendidikan anak secara Islami, karangan Bapak Dr. Nasih Ulwan. Itu bagus kalau bunda-bunda mau beli buku itu. Itu berarti udah 25 tahun saya punya buku itu. Jadi ketika ada anak punya masalah ya, atau ada kelainan, bagaimana kita mengatasi itu semua, itu ada di buku itu. Sama ketika saya punya buku Ziarah ke Alam Barzah, Ziarah kok ke Alam Barzah ya Bu. Itu isi buku itu dari mulai bagaimana kita dari mempersiapkan perbekalan akhirat ya, itu bagaimana tentang sakaratul maut, tentang alam kubur, tentang alam mahsyar, itu semuanya ada di situ, tentang amalan-amalan yang amal-amal yang kita lakukan itu manfaatnya untuk di alam kubur dan lain sebagainya, itu ada di situ. Judulnya Ziarah ke Alam Barzah, karangan Jalaluddin As-Suyuti, penerbitnya Pustaka Hidayah. Itu juga bagus untuk apa? Di usia-usia 40 tahun ke atas itu kan harus kita lebih condong kepada kehidupan akhirat ya. Itu bagus itu juga. Seperti itu. Nah, berikutnya dari 5 tarbiyah itu yang pertama, didiklah anak dengan tarbiyah bil qudwatil hasanah. Tarbiyah bil qudwatil hasanah artinya dengan pendidikan dengan cara memberikan keteladanan yang baik.
Allah sudah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjadi uswatun hasanah untuk kita. Di surat 33 ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Jadi dalam hal pendidikan anak itu pun, jadilah kita orang tua yang bisa diteladani oleh anak. Dan figur ideal kita dalam keteladanan ibadah, akhlak maupun keimanan itu adalah Rasulullah. Jadi figur ideal kitanya adalah Rasulullah. Inilah yang kita bilang mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi apa yang harus kita berikan kepada anak untuk keteladanan? Paling tidak nih, yang pertama, orang tua harus menjadi teladan dalam hal ibadahnya dulu. Ya kan? Kalau orang tua sholat, tidak akan terlalu sulit mengajak anak sholat. Makanya di ayat pendidikan di surat Luqman itu kan ayat 17-nya kan, ya bunayya aqimis sholat, wahai anakku dirikan sholat. Itu Luqman mengajar kepada anaknya begitu, dirikan sholat. Bahkan di dalam hadis dikatakan, muru sibyanakum bisolati inda sab'in wadribuhum inda ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Jika usia 10 tahun belum sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Mukul ini adalah dengan memukul yang mengandung pendidikan. Artinya ketegasan orang tua untuk mengajarkan sholat. Jadi gak gini, udah sholat belum? Ayo dong sholat. Iya ntar, tapi kita lupa lagi tuh. Anak itu nggak kita sampai sholatnya gitu loh. Yang penting nyuruh. Kayak kita Dek bangun subuh. Ayo bangun. Udah lagi kita aktivitas. Nggak ngecek lagi apakah anak ini udah sampai bangun dan sholat apa belum. Bahkan mungkin tidak sedikit kita bangunin, tarik selimut dan lain sebagainya, gitu kan. Ayo cepat bangun, iya ntar gitu. Pokoknya terserah ya, yang penting mama udah bangunin. Mau sholat kayak mau enggak, yang penting mama udah lepas tanggung jawab. Nggak bisa begitu. Kudu sampai sholat. Jadi kalau ketidaksabaran kita sampai menjadikan anak itu tidak sholat, tetap kita bertanggung jawab. Dituntut. Tapi kan udah 3 kali, udah 4 kali, walaupun harus 100 kali, harus kita lakukan. Bukankah kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, 66 ayat 6 ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau kita nih disuruh jaga keluarga kita, kalau kita membiarkan anak itu sampai tidak sholat, berarti kita orang tua sama dengan menjerumuskan anak itu ke neraka. Gak bisa cuma 3 kali itu kita udah dilepas dari tanggung jawab dan pertanggungjawaban, tetap akan diminta. Kenapa kamu tidak sabar? Harus. Kalau rumah kita kebakaran aja Bu, kita akan cari tuh anak-anak kita selamatin. Masa dari neraka kita gak selamatin? Mungkin sharing aja. Anak saya 4, laki 3, perempuan 1 yang bungsu. Anak kita kan tidak sama ya Bu. Yang nomor 3 ini dari bayi itu pola tidurnya beda. Jadi dia tuh sebelum jam 12 tuh belum tidur tuh dari bayi tuh. Kan ada anak tuh melek terus ya Bu. Giliran siang tidur melulu. Tuh anak saya nomor 3 lagi. Kalau siang tidur lelap. Kalau malam ya Allah sampai kita tuh udah ngantuk-ngantuk gitu kan. Belum juga merem. Itu dari bayi. Terus gitu kan. Kalau bayi mah gak apa-apa lah anak-anak. Ketika udah mulai masuk usia TK kan, 5 tahun saat itu. Nah kan, itu masih mending. TK masuknya jam 8. Usia TK belum kita ajarkan untuk sholat tegas kan, gak masalah. Bangun jam 7. TK. Nah, ketika mau masuk SD lebih pagi kan, 6:30. Mulai tuh, pertama kita udah harus ngajarin sholat. Yang kedua udah sekolahnya lebih pagi. Kan gitu ya Bu. Berarti ekstra membangunkan di pagi hari itu. Saya tanya, gimana caranya Mama kalau membangunkan kamu supaya kamu tetap sholat? Susu dulu.
Jadi sebelum membangunkan itu kita siapkan susu segelas tuh. Dibangunin sholat itu kan. Dibangunin tetap memang karena tidurnya malam. Kan untuk bangun pagi berarti agak susah. Jadi caranya gimana? Ditarik kakinya ke pinggir tempat tidur, digandeng badannya, didudukin tuh di kursi itu. Susunya kan udah siap. Blek. Habis itu mau gini lagi. Digandeng lagi, masuk ke kamar mandi, sampai wudhu dibukain kerannya. Dituntun lagi ke tempat sholat, dipakein kainnya, ditongkrongin gitu sejadahnya digelar sholat 2 rakaat. Tiap hari 6 tahun. Itu yang satu itu. Terus gini, mau terus begini kalau dibangunin gitu kan. Ya udah alarm, Bu nggak bangun. Jadi alarmnya itu tangan mamahnya. Yaitu tadi tarik kakinya, gandeng badannya, siapin susunya, antar kamar mandi, segitu. Tiap hari 6 tahun. Kalau kita tidak sabar berarti anak itu tidak sholat kan. Lulus SD masuk boarding school di Sahid di Bogor itu kan. Kan ada rapot pesantren, ada rapot itunya ya. Ternyata ketika di pesantren itu tidak ada catatan terlambat qiyamul lail. Tapi di rumah sampai kelas 6 tuh sampai lulus begitu, Bu. Ini sharing aja. Berarti yang lain yang 3 enggak kayak gitu, cuma ini aja 1. Yang 3 mah sholat subuh, sholat udah bangun. Ini mah tetap merem karena tidurnya malam itu. Itu. Jadi ternyata gitu kan. Oh, memang ini tugasnya kita. Boleh marah jangan. Kalau kita marah anak kita nggak sholat. Kalau kita nggak sabar anak kita nggak sholat. Udah lakukan aja. Anggap saja inilah rutinitas harian kita. Nggak ada kan ibu anaknya yang kayak gitu? Nggak. Saya ada nomor 3 itu karena pola tidurnya. Sehingga sulit sekali bangun pagi. Kebetulan kelas 3 dan 4 itu masuk siang waktu itu. Jadi aman lagi kan dia masih bisa tidur lagi. Pokoknya kalau udah sholat boleh tidur lagi. Nanti berangkat jam 10 misalnya. Kan berangkatnya jam 10 kan siang. Ada. Jadi anak kita berbagai macam, maka di sini perlu. Ya. Terus, kan tadi murusi bianaku indasabin wadribum indasan. Perintah di 7 tahun itu kita sudah harus mengajarkan mereka untuk sholat. 10 tahun ketegasan. Sekarang ibarat bahasa saya, Bu, kalau kita mengajarkan anak sholat, mereka kan keteladanan itu kan harus kita dulu dong, ibu bapaknya yang sholat. Kalau anak juga disuruh ngaji, kita dulu dong yang harus ngaji gitu loh. Nggak mungkin kita menekankan sesuatu kepada anak yang anak tidak melihat perbuatan itu ada pada diri orang tuanya. Anak sekarang kan berani, kritis. Mungkin kalau saya sholat dulu. Mama udah sholat belum? Belum. Mama aja duluan yang tuaan. Ya kan gitu mungkin bahasa sekarang. Kan anak-anak berani. Kalau dulu emang kita berani ngomong begitu sama orang tua? Enggak. Dulu ketika saya haid pertama di usia SMP kelas 1. Itu ada jadwal saya ngaji ke suatu tempat. Enggak mau berangkat. Sayanya enggak mau bilang bahwa satu haid saking malunya dulu. Dulu kan malu Bu kita. Padahal kan itu mah namanya juga uzur syar'i ya. Tapi untuk ngomong sama orang tua mengakui itu masih malu gitu loh. Padahal udah SMP waktu itu kan. Nggak mau ngomong. Dimarahin abis-abisan. Diam aja Bu. Nggak berani ngelawan. Cuma nggak mau ngomong begitu. Susah banget. Suruh pinter. Suruh ngaji. Diam aja. Padahal kita lagi haid. Tapi murid saya kelas 3, kelas 4. Giliran sholat zuhur nanti berjamaah. Kenapa kamu? Lagi dapet Bu. Enak ngomongnya sama saya. Gak ada malu-malunya sama sekali. Lagi dapet. Kamu udah haid? Iya Bu. Gak malu. Dulu saya SMP aja malu. Saya bilang. Sekarang udah. Bahkan anak kelas 5 cengenges-cengenges Bu. Kamu kenapa sih cengenges-cengenges begitu? Aku kan abis ditembak Bu. Kelas 5 SD. Ditembak apa? Itu Bu. Dijelasin sama dia. Ada teman kakak kelasnya katanya yang naksir. Ditembak Bu. Dengan tidak ada rasa malu. Ya. Ada WA-an sampai udah pakai ayah bunda kelas 4. Astagfirullah.
Ini zaman. Ya. Ketika saya panggil orang tuanya, beneran ini kayak begini? Iya. Mama tahu habis bagaimana? Gitu orang tuanya juga. Ya Allah, zaman udah beda. Seperti itulah. Makanya ini teladan ini penting sekali karena Allah mengutus Nabi Muhammad juga dengan latar belakang untuk bisa menjadi teladan untuk kita umatnya. Maka kita pun sebagai orang tua harus mampu berperilaku dalam hal ibadah maupun aktivitas harian dengan perilaku-perilaku yang bisa diteladani oleh anak-anak kita. Makanya gini, saya dapat kiriman, mungkin Bunda pernah nggak dapat kiriman satu video ya. Anak SMP 13 tahun tapi pesantren. Di sininya rokok gitu kan. Memang mungkin ada pesantren tertentu yang mungkin santrinya ngerokok kali ya. Kalau saya sih masukin anak pasti cari yang nggak kayak gitu loh. Mungkin ada. Diwawancara gitu. Kamu merokok? Iya. Itu berapa bungkus sehari? Ya kadang 3 bungkus sehari. Kamu dari mana dapat rokok? Pokoknya gini, jadi dia pakai bahasa Jawa kan ngomongnya. Diartikan seperti segini. Pokoknya kata bapak, yang penting kamu mau mondok, boleh ngerokok. Berapa aja kamu minta, bapak kasih. Yang penting kamu mau mondok. Jadi kamu berapa? Ya 3 bungkus. Sak mintanya katanya, minta berapa aja dikasih. Yang penting mau mondok. Kan ini maksud saya tuh kan. Untuk mondoknya oke. Tapi membiarkan anak di usia seperti itu dengan sudah candu kan. Kalau udah 3 bungkus sehari udah nyandu loh. Di usia yang sebelum sepantasnya untuk dia melakukan itu, membiarkan. Berarti kan orang tua tidak mencerminkan satu pribadi yang bisa menjadi teladan menurut saya. Kan seperti itu. Ini ada juga maksudnya anak. Ini kemarin ada kasus kenapa? Jadi karena orang tuanya sibuk bekerja, jadi si anak ini sama nenek. Ketika di rumah nenek itu, kita kan nenek juga ya Bun, artinya kadang-kadang kalau nenek itu mungkin rasa sayangnya suka gak realistis. Maunya memberikan yang dimauin, tidak dilihat sisi ya baik buruk. Ya. Bahkan kalau kita agak sedikit itu suka rada marah kan. Jadi dulu kejadian dulu waktu saya kan anak perempuannya satu tuh yang kecil. Dia kan seneng gambar memang, suka menjuarai event-event lomba gambar ya. Jadi alat gambar itu pasti banyak. Nah, ketika dia sering dapat hadiah gitu kan. Ada model pensil warna baru gitu lah waktu itu. Mama mau beli ini. Ini krayonnya masih banyak sayang. Pensil warna banyak, krayon enggak usah ya. Saya enggak kasih gitu loh. Maksud saya memanfaatkan yang ada, ngapain beli. Anak kecil kan kuncinya nangis. Ya kan kuncinya nangis. Ketika nangis nggak usah ya. Saya bertahan untuk tidak membelikan. Ya udah saya pergi ngajar. Pulang-pulang anak itu udah pegang gitu loh. Kok ini dapatnya? Dibeliin sama Umi. Sama ibu saya maksudnya gitu. Sama ibu saya. Kan saya udah nggak ngasih gitu loh. Tapi denger nangis dan nenek nggak bisa denger cucunya nangis. Ya kan? Dibeliin. Akhirnya saya tanya, Mi, itu kenapa dibeliin kok? Karunya cenah ceri. Kasihan katanya nangis gitu. Padahal nangis mah cuma sebentar. Kalau kita bertahan dengan nangis itu bisa, anak juga ngerti. Karena pernah itu seminggu malah anak saya yang kecil itu nangis itu. Kan dulu dia waktu TK itu ada majalah Princess ya, Bu. Ya, majalah Princess kan ada tuh majalah anak-anak tuh. Kan setiap kali episodenya itu memang saya beliin juga majalah itu untuk baca-baca. Setiap episodenya pasti tayang promosi-promosi produk yang brandnya Princess. Mau dari pensil, apalah gitu. Nah tayanglah pensil yang di atas pensil itu ada bulu-bulunya Princess gitu kayak burung. Gitu kan. Mama, Neng mau yang ini. Gitu. Coba cek harganya. Ternyata pensil itu harganya 160 ribuan. Gitu kan mahal. Menurut saya untuk anak TK mahal. Gitu kan.
Saya bilang, itu terlalu mahal Neng gitu kan. Itu kalau 160 bisa buat beli seragam, bisa buat beli sepatu. Kalau untuk pensil itu terlalu mahal. Tapi kan mau gitu kan. Kemahalan saya. Nangis, di pangku nangis. Ya udah kalau mau nangis mama dengerin. Seminggu tuh nangis saya dengerin. Kalau ingat pengen itu nangis lagi, ditepok-tepok lagi, mama dengerin. Terlalu mahal, saya nggak pantas untuk usia kamu. Seminggu nangis. Kemudian suatu hari setelah seminggu dia nangis, saya masih dengerin, saya tetap nggak beliin gitu loh Bu. Karena apa, menurut saya untuk anak TK dikasih pensil 160.000 terlalu tinggi di usianya saat itu loh, tahun itu, ya kan. Nah, dia sama tetehnya itu pergi ke supermarket Fitri Mart, di sana ada. Ternyata ada pensil yang di atas ada burung-burungnya. Pulang, mama ternyata ada pensil yang ada burung-burungnya, ada bulu-bulunya di sana. Berapa harganya? 2.000. Beli sekarang juga. Kalau 2.000 nggak apa-apa. Beli sekarang juga, teh antar beli. Saya beliin. Karena menurut saya tidak semua keinginan itu harus di ibu kan terlalu. Kalau 2.000 nggak apa-apa, beli sekarang ya. Langsung kasih duitnya, beli. Benar kan, namanya anak kecil TK, baru berapa kali pakai bosen gitu loh. Coba yang 160 kan, bukan pelit-pelit banget gitu, tapi kita juga harus kepake itu, walaupun kita mampu, kayaknya nggak pas lah untuk anak seusia itu dengan pensil yang seharga segitu. Berhenti juga Bu. Jadi yang penting intinya sabar mendengarkan tangisan. Yang banyak kita tuh nggak sabar mendengarkan keluhan anak, yang ada langsung dimarahin, kadang-kadang dicubitin, kan gitu ya. Kalau sabar mah enggak kok, berhenti sendiri. Seminggu saya apalagi itu, ada yang cuma 2 jam aja. Nggak ada kok anak bertahan nangis itu lebih daripada 2 jam kalau menurut saya tuh. Bentar juga, yang penting kita pandai nyelimurinnya, pasti anak ini diam gitu. Gitu ya. Jadi makanya di sini pentingnya. Yang ketiga, tarbiyah bil qudwatil hasanah. Jadi harus kita memberikan keteladanan dulu, sebagaimana Nabi diutus oleh Allah memberikan keteladanan kepada kita umatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun perilaku Rasulullah yang tidak bisa diteladani oleh kita. Ya. Jadi nanti anak tuh punya kesan, mamaku, papaku adalah orang tua terbaik di dunia karena sabarnya, karena memang semua segala sesuatunya bisa dicontoh. Yang kedua, menurut Nasi Ulan, didik anak dengan tarbiyah bil adatil Islam. Ini penting, kita memberikan pendidikan tentang adat kebiasaan yang Islami. Ya. Sekarang mah gampang, sekolah kita juga anak-anak cucu kita udah sekolah-sekolah di sekolah Islam kan ya. Jadi bagaimana perilaku Islami itu? Kalau kita kan simpelnya mengawali semua aktivitas dengan doa. Membiasakan memulai sesuatu dengan bismillah. Nah itu. Kemudian juga kayak kemarin kita kena pandemi, ya kan. Kemudian kita disuruh cuci tangan. Seperti itu kan sebenarnya menjaga kebersihan itu bagian daripada ajaran Islam ya Bu. Kan ketika mungkin ada kita tuh cuci tangan aja sampai cucu saya apa? Begini-gini ya Bu, begini-gini. Terus kan kita cuci tangan waktu pandemi itu loh Bu, sampai semuanya dari sini-sini tuh sampai dia sendiri apal seperti itu. Kenapa? Islam yang mengajarkan itu. Kebiasaan hidup bersih. An-nazafatu minal iman. Ya. An-nazafatu minal iman. Kebiasaan-kebiasaan Islami itu sampaikan kepada mereka. Ya. Makanya di sekolah Islam diajarkan mau makan aja cuci tangan dulu baris, setelah itu doa, setelah makan cuci tangan lagi doa setelah makan. Giliran di rumah dia lihat papanya mau makan pok karena udah lapar, udah selesai. Gitu. Ya. Mungkin anak berpikir, kok beda ya, di sekolah aku biasanya begini, kok di rumah begini. Ini ada kebiasaan Islami, kayak mungkin menjaga kebersihan. Anak disuruh tertib, pulang sekolah tas taruh di mana, seragam di mana. Emaknya pulang ngaji kerudung di kursi. Ya. Misalkan main taro, sendal asal taro, ya itu jadi ada harus sinkron lah apa yang kita harapkan di dalam pendidikan ini, termasuk ada pulang-pulang aus, buka kulkas, ambil pula sambil berdiri kulkasnya masih dibuka tuh, klek. Sementara anak disuruh minumnya duduk. Kita lapar dimakan ada meja main cuil sambil jalan ke kamar sambil makan, anak-anak disuruh makannya sambil duduk.
Ini tadi yang kayak gini ya. Ajarkan anak untuk berperilaku atau dengan adat, diajarkan dengan tarbiyah pendidikan adat kebiasaan Islam. Yang ketiga, didik anak dengan tarbiyah bin nasihah. Didik anak dengan pendidikan dengan cara memberikan nasihat ya. Jadi tugas kita adalah menasehati, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Menasehati dalam kebenaran, menasehati dengan kesabaran, bukan ngomelin. Karena apa? Adinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi dalam hal pendidikan ini, sebaiknya kita memang menasihati anak-anak kita, bukan ngomelin. Banyak orang tua yang tidak bisa bedakan antara ngomelin dengan nasihatin, karena menurutnya dua-duanya tujuannya yang baik. Padahal dari segi cara penyampaiannya aja antara menasehati dengan ngomelin beda nggak? Beda. Satu, mimik muka. Kalau mimik muka nasehatin itu lembut, teduh. Kalau ngomel merenges. Dua, bahasa yang diucapkan. Kalau nasehatin kan dengan tutur kata yang baik, lemah lembut. Kalau ngomelin, nadanya juga udah beda tinggi. Ya. Itu aja udah beda. Maka nanti yang akan masuk ke dalam diri anak, pikiran anak itu, nasehatin itu kan gini contohnya. Ketika ada azan, sayang sudah azan, ya. Berarti kita sudah dipanggil untuk sholat. Mama pesan, kalau kamu nanti sudah besar, di mana aja kamu berada, kalau sudah terdengar azan, segera tunaikan sholat. Itu nasihatin kan enak. Jadi anak ketika udah besar, ingat, mamaku kalau ada azan selalu berpesan begitu. Di mana saja kamu berada, kalau sudah azan, sholat. Anak akan sholat. Tapi kalau ada azan, itu dengerin suara apa tuh? Apaan sih mah? Itu di masjid suara apa? Azan. Mama bilang apa kalau udah azan? Sholat. Ya udah cepet sholat sekarang. Ntar aku masih main sholat. Marah. Jadi ketika suatu hari mungkin dia dengar azan. Nah ada azan. Kalau ada azan biasanya mamaku lagi ngomel habis-habisan. Beda kesannya dari nasihat dengan makanya itu tadi dalam pendidikan itu harus tarbiyah bin nasihat. Didik anak dengan nasihat yang baik. Baru yang keempatnya didik anak dengan tarbiyah bil uqubah, bil muraqabah atau tarbiyah bil musyahadah. Kita harus memberikan pendidikan dengan cara musyahadah, itu memberikan pendekatan, kesaksian dan pendekatan atau memperhatikan. Jadi maksudnya gini loh. Pendidikan dengan memberikan perhatian yang baik itu. Jika anak ini waktunya belajar misalkan ya. Waktunya belajar. Kita orang tua itu memberikan perhatian. Walaupun anak kita ini pinter, tidak perlu dikasih tahu, tapi keberadaan kita di sampingnya itu itu menjadikan support tersendiri. Saya ada PR, ya udah mama temenin. Dia ngerjain sendiri, tapi kita ada. Jadi marem si anak tuh hatinya. Tapi kalau gini, ada PR nggak ya? Cepat kerjain. Emaknya nonton TV, mama sini dong temenin aku. Ya udah belajar sendiri, mama kan udah dulu. Ya. Jadi anak tuh gimana gitu. Sekarang waktunya kamu belajar. Tapi kan aku ini nggak tahu. Apa yang nggak tahu? Cepetan. Ya. Jadi orang tuanya tidak mau mengganggu. Padahal itu penting. Jadi kayak pendampingan itu. Anak tidak dibantu secara pekerjaannya, tapi keberadaannya itu membuat anak itu semangat gitu. Makanya kenapa orang tua mau bela-belain ya, kalau ada kegiatan apapun itu anak dia sempatkan datang ya. Makanya kita nih sesibuk apapun kita mendingan cuti kalau waktunya anak-anak ada kegiatan di sekolah, misalkan kayak ambil rapot. Tapi ada anak loh emaknya nggak ngambil rapot Bu. Di mana letak perhatian anak gitu? Perhatian terhadap anak itu nggak ada berarti kan. Makanya kita punya aturan tidak boleh rapot itu diambil sama mbak. Ini kadang-kadang orang tuanya juga mbak aja yang ngambil. Kita nggak kasih kalau mbaknya. Ya, harus konfirmasi. Lebih baik di lain waktu janjian orang tuanya itu kan di situ ada komunikasi ya. Bagaimana perkembangan pendidikan anaknya. Gitu. Seperti itu. Perhatian itu juga bisa dalam bentuk apa? Boleh loh kita ngasih reward ketika anak berprestasi, tapi kita juga boleh ke pendidikan yang kelima tadi, tarbiyah bil uqubah, tarbiyah dengan memberikan hukuman jika anak melakukan kesalahan. 2 ya, jadi ya. Yang keempatnya,
tarbiyah bil musyahadah atau bil muraqabah, pendidikan dengan memberikan perhatian. Yang kelimanya, pendidikan dengan memberikan hukuman. Jadi dalam Islam itu ada hukuman, ukubah itu. Tetapi hukumannya bukan menganiaya, bukan menyakiti, tetapi hukuman yang mendidik. Contohnya apa? Kalau memang anak ini sudah dikasih tahu, nak jangan lari-lari, mama baru saja ngepel misalkan itu. Terus anak kan bawa air juga, nanti airnya tumpah, nah udah ya. Ternyata anak nggak dengar, tumpah juga tuh air. Kadang-kadang orang tuh kan jadi marah, makanya dengerin dari tadi. Sebenarnya kalau tumpah itu udah satu musibah, tapi gimana cara kita memberikan hukuman kepada anak tapi yang mendidik? Kalau begitu kamu harus tanggung jawab. Ambil kain pelnya. Di mana kain pelnya? Di sana. Kita tunjukin, kita bawain dia pel. Walaupun mungkin belum bersih, ayo pelnya. Enggak tahu, di sini mama ajarin. Jadi paling tidak hukuman yang mendidik kita, hukuman yang bisa menjadikan anak itu tahu kesalahannya apa dan bagaimana konsekuensi apabila dia melakukan kesalahan. Tumpahin air itu udah harus bersih. Itu kan bukan dicubit. Kadang-kadang salah dicubit. Jadi anak bukan paham, malah yang ada tersakiti. Gitu. Itulah 5 pendidikan yang diajarkan oleh Dr. Nasiulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad bil Islam. Sebagai pengantar mungkin itu masih ada 6 menit untuk tanya jawab. Ya, kita kan sampai setengah 12 ya komitmen. Jadi sampai setengah 12 masih ada 6 menit waktu yang kita miliki. Bagi ada yang mau bertanya silakan. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, insya Allah mungkin PR ya, kita cari jawaban yang terbaiknya. Demikian dari saya, kesimpulannya adalah bahwa mencetak generasi soleh-solehah itu tidak mudah buat kita. Semua itu harus kita persiapkan sematang mungkin, dimulai dari memilih pasangan hidup, kemudian pendidikan ketika dia masih dalam kandungan, pendidikan setelah dia lahir, serta yang terpenting adalah kita sebagai orang tua tidak bisa mengharapkan anak cucu keturunan kita menjadi generasi yang kita harapkan kalau kita sendiri tidak memberikan keteladanan, tidak memberikan contoh-contoh, tidak memberikan pendidikan yang bisa mendukung apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita, ya. Segala yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga dengan bertanya sebelum ini. Ya. Satu atau sudah cukup kali kan, sudah paham semua. Nggak ada kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Dari artinya itu kita benar-benar terus belajar dampak belajar. Nah ini belakangan ini yang saya soroti adalah pergaulan politik kita di semua di usia, baik di usia katakanlah paling mendasar paling awal TK sampai dengan kemudian di usia kita selalu berharap atau mendapati pergaulan kita yang notabene sebetulnya tidak sehat dalam kita, pergaulan sosial misalnya. Salah satu contohnya terjadi bullying dan sebagainya. Nah sementara perilaku atau tindakan bullying itu berdampak tidak kecil saja. Betul. Besar. Bahkan sampai dengan beberapa tahun ke depan itu tidak bisa terlupakan begitu saja. Ini untuk kita mempersiapkan putra-putri kita untuk tidak membuli atau juga untuk tidak mendapatkan perlakuan pembulian. Itu kira-kira yang paling yang paling sederhana atau yang paling ada dalam Islam saya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik.
Zaman ini memang sudah luar biasa ya. Bullying sampai sekarang pemerintah punya program sekolah ramah anak dalam rangka meminimalisir dan mengantisipasi hal-hal yang seperti itu kan. Jadi sekolah secara bergantian khususnya dari pemerintah itu ada yang disebut sekolah ramah anak. Artinya dikondisikan lah di sekolah itu seperti itu. Nah kita harus paham juga. Pertama kan pendidikan anak itu kalau misalkan anak di sekolah untuk kelas 1 ya dari jam 7 sampai jam 3. Kalau bisa sampai sampai asar. Berarti berapa jam? Berapa jam Bun? Kalau sampai asar? 7 jam? Kurang lebih 7 jam. Waktu yang kita miliki 24 jam. Berarti kalau 7 jam, 17 jamnya itu menjadi tanggung jawab di rumah. Artinya di sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah itu 7 jam. Maka apapun yang terjadi di sekolah itu betul-betul pihak sekolah bertanggung jawab. Makanya bagaimana kita di pihak sekolah itu melakukan berbagai macam cara supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Tapi tetap terjadi. Belum lama ini ya. Karena gini. Ada anak kalau sampai sekolah siang itu ada yang makan di sekolah catering, ada yang dibekelin dari rumah. Tapi orang tua kadang-kadang dengan alasan anaknya susah makan, tidak mau makan, tidak dibekelin, tapi tidak juga dikasih uang jajan, sehingga ketika melihat anak-anak lain itu kan jajan ya kan, gitu. Kan dia kepengen. Satu, awalnya minta ngambil punya. Yang kedua, ngelihat orang jajan akhirnya gimana caranya. Terjadi dia periksa tas temennya, rupanya ada uang SPP. Di kelas lain lagi diambil, terus uangnya dia pakai traktir teman-temannya minum haus itu loh, minuman. Sehingga ketika orang tua yang dititipi anak SMP itu, Bu Guru, anak saya dititipi SMP dan sampai nggak ada. Ternyata kan ditanya sama anaknya nggak ada duitnya. Kita udah titip, akhirnya kan dicari kan. Ternyata memang ketemulah ada anak yang ngambil, ternyata anak itu. Kenapa? Karena dia ngeliat anak-anak yang lain jajan dan sebagainya, dia nggak dibekelin itu tadi. Dengan alasan ada orang tua mungkin mengajarkan anak apa gitu istilahnya, tapi dia dilihat lingkungan sekolahnya kan anak-anak yang lain jajan. Terus yang kedua lagi kan seperti itu. Ini apa? Jadi merasa apa namanya ya? Anak ini kepengen kayak orang, tapi dia nggak mampu. Gimana caranya? Satu. Yang kedua nih masalah kekerasan, ya kan? Sebenarnya berawal kalau anak SD sih, kalau yang kita lihat SD itu dari bercanda sebenarnya. Tapi bercanda anak sekarang saling tendang, saling dorong. Terus kalau dulu kan ini kayaknya mau budaya ngatain orang tua, nyebutin nama orang tua itu kan anak-anak udah paling itu tuh. Makanya kita katakan barang siapa yang ngatain nama orang tua orang lain, maka dia durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Dia sama dengan ngatain orang tuanya sendiri. Kita udah pahamkan seperti itu. Tidak ada logia yang boleh ngatain. Nah yang tidak terima itu kan marah. Tapi ada juga anak berperilaku begitu karena orang tuanya. Contoh ya Bun. Ini fakta yang saya dapat ini. Anak ini lulus tahun kemarin. Jadi di sekolah kan biasa gitu kan anak berantem dan sebagainya. Ada kepukul anaknya. Kita udah selesai di sekolah nih. Ya kan? Kenapa? Dari bercanda terus mukul, tendang. Pulang, anak itu ngadu sama orang tuanya. Anak itu ngadu sama orang tua. Kata bapaknya gini, besok kamu ke sekolah, pukul dia sampai sakit. Anak baru datang udah ngehajar temennya. Kenapa kamu? Karena kata papa aku harus pukul dia sampai sakit. Masuk bully sih nggak sih kalau mukul begitu? Udah secara fisik, gitu kan udah secara fisik. Oh berarti anak melakukan ini atas perintah siapa? Jadi orang tua tuh harusnya lihat dulu ya, nanya dulu gitu. Kenapa kamu nangis nak? Aku tadi dipukul. Konfirmasi ke sekolah, Bu kenapa anak saya kayaknya dipukul? Nanti kan akan dikondisikan. Bukan suruh anaknya membalas tanpa dia tahu yang salah itu siapa. Itu kejadian. Ya. Ada orang tua tuh. Yang sekarang anak ada kayak gitu. Jadi bukan, makanya kemarin saya bilang kalau sama ketika rapat itu ya,
Bapak dan Ibu, jika terjadi sesuatu dengan apapun kejadian di sekolah, biarkan sekolah yang menyelesaikan. Jadi kalau ada anak berantem, jangan orang tua marahin anak orang. Pasti nggak terima tuh orang tuanya. Betul nggak? Kalau sekolah akan memposisikan, akan didudukan dulu, dipanggil anaknya. Kayak kemarin, yang satu anak itu pecicilan, yang satu lemot. Lemot itu ngomong aja lama. Kayak bu guru ini nulisnya apa gitu kan. Itu memang lama. Yang satu petingkah, di depan dia joget-joget. Anak ini terus jahilnya ngadu sama orang tua. Oh dia, aku dijahilin, aku ini. Lama itu gak selesai-selesai emaknya telepon. Jadi sebenarnya bukan dibully anak itu. Cuma yang satu memang seneng joget-joget di depan dia. Anak itu merasa terganggu. Katanya anaknya dibully. Emang pecicilannya kalau nggak boleh melek aja ntar jumpalitan yang itu tuh. Sementara anak ini tadi lelet lemot gitu, ketika dia lagi nulis ada yang joget-joget di depannya katanya diganggu, laporannya beda sama orang tuanya. Aku diganggu, aku ini padahal nggak, kecuali saya bilang aja, aku nelpon lama gitu. Pak bilangin aja urusan ini nanti diberesin di sekolah ya, tenang aja. Ini bapaknya jadi nggak tenang kerja, itu kan? Bapaknya di kantor jadi nggak tenang karena anaknya dibully, gitu loh. Jadi istrinya juga lebay juga menanggapi ini, gitu loh. Nah, makanya saya bilang udah diselesaikan di sekolah aja kalau masalah, kecuali anak itu dianiaya, dipukulin sampai luka, sampai itu bolehlah kita ini. Tapi ini kan cuma dijogetin doang, ya kan? Emang ada anak yang usil, Bun, banyak sekali anak yang usil tuh. Gurunya aja kesel, temennya kan gitu, kamu tuh kenapa usil aja. Jadi yang pertama kalau Bunda nanya, dulu Nabi tuh ada anak dibully, nangis. Kenapa kamu nangis nak? Aku dikatain sama anak-anak itu bahwa aku nggak punya ayah. Itu ada kejadian yang yatim kan. Jadi kalau dikatain begitu, kalau bahasa sekarang kan disebutnya dibully sampai nangis. Maka kata Nabi gitu, ya sudah sekarang aku ini jadi ayahmu ya, udah jangan nangis. Bagaimana kita bisa mengcover satu urusan gitu loh, ya. Sehingga anak yang merasa itu tuh gitu ya, kalau di sekolah kan guru ketika itu sini. Sampai mungkin ketika ada anak ke menjelang ujian kan kita suka ada pertemuan orang tua, murid sama guru. Jadi ada zikir bersama, doa bersama. Jadi anak minta maaf sama orang tua, sama guru itu supaya doa kita terkabul. Ada di kesempatan itu yang disebut tarbiyah bil muraqabah itu. Orang tua tuh nggak nyempetin gitu. Jadi anak lain orang tuanya ada, dia nggak ada. Bayangkan orang lain cium tangan meluk orang tuanya, dia meluk siapa gitu loh. Kan itu secara perasaan, itu kan. Ini apa gurunya? Ya sudah, kamu sini. Kamu dipeluknya sama Pak Guru, anak laki sama Pak Guru. Kita udah membisarkan kelas 5 dan kelas 6 itu tidak cium tangan sama yang laki, nggak sama guru perempuan, yang anak perempuan tidak cium tangan sama guru laki. Karena kan sekarang mah zamannya beda ya Bu. Dulu kita nggak kayak gitu, sekarang mah udah modelnya guru dan murid ini mengkhawatirkan, jadi kita batasin gitu. Kayak gitu aja tuh. Itu kan sebenarnya yang membuli orang tuanya dong kalau udah begitu, membuli perasaan maksudnya gitu. Kenapa dia membiarkan anaknya tidak seperti anak yang lain, senang keberadaan orang tuanya, bisa berpelukan dengan orang tuanya saat itu, sementara anaknya tidak dengan siapa. Jadi paling tidak dua di sini. Kalau sekolah dengan keluarga, di lingkungan keluarga kita tetap menerapkan satu pendidikan bahwa kita itu harus menghargai orang lain, harus juga menjaga keamanan orang lain. Ini pelajaran untuk kelas 4. Ya, ada Asmaul Husna, Al-Mu'min, Allah Maha memberi rasa aman, Assalam, saling menjaga keselamatan. Ini kan yang lagi saya tanamkan, kayak saya ngajar agama kelas 4 dan kelas 5 ini, ya kan? Jadi kita itu harus membuat orang lain aman. Jangan sampai orang merasa tidak aman atas keberadaan kita. Itu tadi baru saya tanamkan itu kan ya. Terus kita juga harus saling menjaga keselamatan, jangan mencelakakan orang lain. Jadi di sekolah kita tetap mengajarkan itu, di rumah juga tetap, supaya sinkronisasi antara pendidikan di rumah dengan pendidikan sekolah itu mungkin kalaupun belum bisa menuntaskan pembulian ini, paling tidak meminimalisasi. Dan sekarang anak-anak sekarang ini kenapa mentalnya menjadi mental rapuh? Habis. Ya, menjadi rapuh karena itu tadi mungkin kurang kokoh imannya.
Baik Bunda, waktu yang membatasi kita udah lewat dari 6 menit dari jadwal yang setengah 12 tadi. Mudah-mudahan Bunda tidak puas dan insya Allah mudah-mudahan dapat jawaban yang lebih puas dari yang lain. Misalkan gitu dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.